Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend kepada teman-teman sekalian. Jadi untuk sesi weekend pada kali ini saya punya segmen yaitu Suki, sumber kajian inspiratif. Nanti untuk setiap weekend saya mencoba istiqomah untuk membuat kajian-kajian inspiratif. Untuk yang kajian pertama ini langsung saja saya akan membahas tentang buku yang maha sekarpe yang maha entengan dari Bapak Edi Benu. Ini lumayan menarik juga karena di dalam kok bisa gitu mengambil nama yang maha sekarpe yang maha entengan. Ini mungkin ada makna tersendiri kenapa Bapak Edi Benu ini mengambil judul seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana kenapa kok bisa mengambil seperti itu. Baik, langsung saja saya akan share screen seperti biasa. Oh ya, perlu informasi sedikit bahwa dalam menjelaskan ini saya sendiri sudah izin ke penerbit Diva Press. Kemarin sudah dapat izin, ada 2 buku yang akan kita bahas. Yang pertama tentang buku yang maha sekarpe yang maha entengan ini. Jadi kita langsung saja. Kalau di bab satunya itu si penulis ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha jais. Kenapa kok harus jais? Kenapa bab pertama ini yang harus dijelaskannya itu jais. Mari kita lihat apa makna kata dari yang maha jais ini. Kalau dilihat dari sini, sifat jais itu adalah sifat kemanusiaan. Jadi sifat jais Allah itu hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri dengan kodratnya atau kuasanya dan irodatnya atau kehendaknya. Jadi mungkin yang ingin dijelaskan oleh si penulis ini, beliau ingin menjelaskan bahwa Allah itu punya kuasa dan kehendak. Lantas apa yang menjadi beban kita untuk hidup di dunia ini kalau Allah sudah menciptakan kuasa dan kehendaknya. Mari kita lanjutkan. Jadi di alinea pertama dan kedua ini si penulis kayak ada yang sesuatu banget, kata-katanya luar biasa. Diceritakan bahwa, wahai Ali, siapa memakan makanan yang halal maka jernihlah agamanya, lembut hatinya, dan dikabulkan doa-doanya. Wahai Ali, siapa memakan makanan yang subhat, tidak jelas halal haramnya, maka menjadi tidak jelas pula agamanya dan gelaplah hatinya. Siapa memakan makanan yang haram, maka matilah hatinya. Menganggap sepele agamanya, rapuh keyakinannya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa yang dipanjatkannya dan sedikit ibadahnya. Terus kalimat yang kedua dalam alinea 2 si penulis menuliskan juga kalimat-kalimat yang luar biasa. Wahai Ali, jika Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki harta yang haram. Dan bila Allah telah sangat murka kepadanya, maka Allah akan menyerahkan orang tersebut kepada setan supaya menambahkan hartanya yang haram, menemaninya, menjadikannya sibuk luar biasa dengan perkara dunia hingga mengalahkan perkara akhirat dan memudahkannya dalam segala urusan keduniawiannya, sembari setan membujuknya dengan bisikan kebenaran. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di yang kalimat pertama itu, kalau sepengetahuan saya tentang ini kayak membahas tentang halal dan haramnya sebuah ilmu pengetahuan yang didapatkan atau halal haramnya sebuah makanan yang kita makan konsumsi setiap hari. Kalau dalam bukunya Buya Hamka dalam Lembaga Budi itu menjelaskan bahwa penyakit hati itu sama kayak makanan yang kita konsumsi. Begitupun
ketika ini apa namanya, ketika kita sakit itu kan mesti ada yang tidak beres dengan tubuh kita, begitupun dengan kesehatan jiwa kita. Ketika ada yang tidak beres dengan kesehatan jiwa kita, kayaknya ada yang sesuatu yang tidak beres juga. Ibaratnya gini, kayak kita kekurangan oksigen di dalam tubuh, tubuh kita akan mengalami gangguan sirkulasi udara dan akan pusing seketika di bagian otak kalau di dalam bukunya Lembaga Budi Buya Hamka. Begitupun dengan jiwa, kalau sesuatu ada yang kurang dengan apa yang perlu diberikan kepada jiwa, misalkan harusnya kan jiwa juga butuh yang namanya siraman atau makanan rohaninya seperti mengaji ataupun melakukan sesuatu hal yang itu untuk menambah kebahagiaan dari jiwa kita. Gitu sih. Jadi halal dan haramnya juga perlu diperhatikan. Kalau kita kontekskan dengan perjalanan manusia pada saat ini, ada yang namanya implan jantung atau paru-paru babi ke tubuh manusia. Itu kan menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan. Kalau dalam kejelasan agama itu kan ini, kalau di sini kan harus siapa memakan makanan yang subhat maka menjadi tolak jelas pula agamanya dan gelaplah hatinya. Berarti kalau yang diimplan itu dari sesuatu yang Allah haramkan, berarti gelap dong hatinya. Itu wallahu a'lam, itu kan kuasa Allah dan itu hanya Allah yang mampu menjawab. Kita hanya manusia sebagai ini harus meyakini dari awal bahwa itu konsepsi takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu yang terpenting untuk kita sebagai manusia yang percaya akan tentang adanya Tuhan. Begitupun dengan kalimat kedua. Jika ini memberi rezeki yang haram, jika Allah murka kepada seseorang, maka Allah akan memberinya rezeki yang haram. Dalam artian gini, kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari itu kayak seorang pengamen yang kita misalkan ada seorang pengamen, kita kan risih banget nih orang ini ngamen terus padahal kita lagi ada sesuatu yang urgent untuk dibicarakan, makanya kita langsung ngasih beberapa uang untuk dikasihkan ke pengamen tersebut dan pengamen tersebut akhirnya pun pergi dengan segera. Nah, begitupun mungkin ini yang dimaksudkan dalam kata pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam kalimat ini. Jadi mungkin ketika Allah sudah tidak agak murka sih sedikit karena kita juga ini juga karena sikap kita dan sifat perilaku kita mungkin ini. Tapi ya wallahu a'lam, kembali lagi bahwa yang maha sekarang yang maha entengan. Nah, nanti kita akan mencari tahu makna dari itu semua dengan dua pesan pembuka ini. Jadi ini, mari kita cari tahu jawaban apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Tadi kan asumsi saya, jadi mungkin ada benarnya dan ada salahnya. Mari kita cari tahu apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Lanjut, ya ilahi, ya Rabbi, astagfiruka wa atubu ilaik. Kata penulis, sengaja saya mengawali bagian awal buku ini dengan nukilan dua nasihat Rasulullah yang disampaikan secara pribadi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dimuat dalam kitab tipis Wasyiatul Mustafa. Semoga Allah melindungi saya dari hawa nafsu cenderung menyepelekan dan mengentengkan syariat agamanya yang paripurna ini. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan syafaat Rasulullah dan ahlul baitnya serta para sahabatnya yang mulia, semoga buku ini membawa pencerahan yang bermanfaat bagi semata tawajuh ilallah dan taqarrub ilallah. Tidak selain lainnya. Saya akan memulainya dengan pertanyaan mendasar begini. Jadi
ini bagian awal ini ternyata tadi itu adalah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitupun sebenarnya ini adalah secara tidak langsung si penulis juga ingin menyampaikan nasihatnya kepada kita semua yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam membuka buku ini, beliau penulis ini ingin memberikan apa ya? Jadi sebelum menyampaikan sebuah isi buku yang ingin beliau sampaikan, beliau itu ingin mentadaburi bahwa apa yang diberikan Allah di dunia ini tuh harus kita cari tahu maknanya. Makanya beliau penulis ini memiliki pertanyaan mendasar. Kalau tidak salah itu ada 10 pertanyaan mendasar. Nah, baik kita cari sebenarnya bagi kita yang kadang memasuki fase quarter life crisis itu kan, kenapa kok hidup kita seperti ini, dan ada beberapa pertanyaan yang memang harus kita cari tahu dan mungkin itu butuh waktu. Maksudnya dalam artian pertanyaan yang butuh jawabannya kan tidak selalu instan Allah berikan. Mungkin melalui salah satu segmen suki ini adalah salah satu jawaban kita yang sudah memasuki fase QLC, quarter life crisis. Jadi pertanyaannya yang pertama itu, karena Allah adalah Tuhan yang maha berkuasa tanpa batas apapun, mestilah mudah baginya untuk menjadikan semata keimanan dan kebaikan bagi seluruh manusia sejak awal penciptaan sampai akhir zaman. Tetapi, mengapa Allah tak terjadikan hal demikian? Terus yang kedua, karena banyak ayat yang menerangkan tentang betapa Allah lah yang memiliki segala karunia, termasuk hidayah untuk beriman dan berislam. Mengapa Allah yang telah nyata-nyata tidak memberikan hidayahnya kepada semua manusia, juga meletakkan hukuman dan azabnya kepada semua manusia yang tidak beriman alias tidak mendapatkan hidayahnya. Ketiga, ketika Allah meletakkan syariatnya yang diajarkan dan diteladankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan keselamatan setelah keberimanan, mengapa sangat nyata kondisinya bahwa dalam amal-amal ibadah yang mendapat syariatnya pun masih ada ketergelinciran yang menyebabkan diri terlontar dari jalan keselamatannya. Yang keempat, mengapa ada saja sosok macam Sayyidina Umar bin Khattab yang awalnya memusuhi Rasulullah lalu beralih menjadi pembelanya yang terkemuka. Tetapi juga ada sosok macam Abdurrahman bin Muljam yang hafal Al-Quran, ahli tafsir dan ahli puasa, dan bahkan Qiyamul Lail puasanya yang memperlihatkan anomali bagi perjalanan menuju haribaannya. Yang kelima, mengapa Rasulullah memberikan penghormatan kepada jenazah seorang Yahudi? Toh beliau atau Rasulullah diutusnya untuk mengajak semua orang masuk ke kemah Allah ini, dan jelas-jelas ini si Yahudi tidak mau mengimani risalahnya, yang berarti bukan golongannya. Ya, begitu. Terus keenam, mengapa ada pintu-pintu pengecualian yang ditetapkannya kepada siapa saja yang dikehendakinya, walau orang tersebut nyatanya telah melakukan pelanggaran terhadap syariatnya, seperti riwayat pelacur yang dimasukkan ke dalam surganya hanya karena memberikan minuman kepada anjing yang kehausan. Ketujuh, mengapa pula ada hadis sahih yang menyatakan bahwa amal ibadah bukanlah penyebab bagi masuknya seseorang ke dalam surganya, melainkan semata rahmat Allah yang menyebabkannya, seolah-olah yang amal ibadah yang disyariatkannya sendiri dinegasikan begitu saja. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah. Kedelapan, mengapa Allah membiarkan adanya perbedaan di antara dua sahabat terkemuka Rasulullah, yakni Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Sabit, perihal makna kata salah satu guru 3 kali haid atau suci dalam Al-Quran, yang sebab itu umat Islam jadi sangat beragam dan majemuk, sehingga mengandung kesan bahwa syariat Islam ini mengandung kebenaran yang tidak tunggal.
Kesembilan, mengapa parameter batiniah beriman kepadanya bisa saja dinegasi oleh pencapaian ikhlas atau tidaknya, dan pula parameter lahiriah kepatuhan kepada syariat Islam bisa saja dinegasikan oleh denyar-denyar batin yang amat halus dan samar terdeteksi itu. Kesepuluh, mengapa begitu banyak hasanah dalil hingga pendapat para ulama yang membuka ruang keselamatan yang sesuai syariatnya dalam berbuat kebaikan seluas-luasnya kepada siapapun lintas iman, bahkan sembari sebaliknya menutup pintu serapat-rapat kepada segala ucapan perbuatan yang melukai hati dan hidup lian. Lian itu maksudnya orang lain, sehingga menyeolahkan bahwa alam-alam sosial lah yang sangat ingin ditegakkannya semata. Jadi ini ya, kalau di sini hidup itu kan banyak pertanyaan. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Kan kembali lagi kepada Allah yang Maha Jais. Allah itu punya kodrat dan irodahnya sendiri. Kita sebagai manusia kan hanya mampu untuk bagaimana sih untuk mendapat rahmat. Kan itu kembali ke pertanyaan yang ke berapa tadi ya? Ketujuh. Kita kan di hidup dunia kan hanya mencari rahmat Allah. Begitupun dengan apapun yang kita lakukan, kalaupun tidak dirahmati atau diridhoi Allah kan sama aja ya, kembali lagi. Berarti yang akar masalahnya adalah niat. Niat kita itu dalam melakukan kebaikan karena siapa sih? Jadi harusnya ibadah kepada Allah itu harusnya tanpa alasan, tanpa tapi, tanpa apapun itu. Ikhlas saja, kembali kepada ikhlas saja. Ikhlas atau tidaknya dari pula parameter lahiriah. Jadi seluruh pertanyaan kritis reflektif yang dilontarkan oleh si penulis ini pada dasarnya mengacu kepada suatu impresi perenungan. Betapa tampaknya Allah yang merisalahkan agama Islam ini ternyata tidak menerapkan satu muka, tapi menghendaki 1000 muka, sesuai dengan apa yang diistilahkan oleh Prof. Komarudin Hidayat. Agama punya 1000 wajah. Jadi Allah itu tidak kaku. Nah, kembali kepada judulnya. Allah itu Maha Satorpe, Maha Enteng. Jadi Allah itu tidak kaku. Tapi atau jangan-jangan kita yang membuat suatu aturan tersebut sehingga menjadi kaku. Kembali lagi, jika yang kedua inilah yang nyata, paling rasional dan argumentatif, kiranya menjadi jelas bahwa tampaknya Allah hanya menghendaki manusia semua dalam beriman dan bertakwa kepadanya. Artinya, merayakan kepatuhan yang kafah kepada kehendak-kehendaknya. Sebagian kehendaknya itu dituangkan dalam hasanah syariat yang bisa kita ketahui dan dipelajari. Gampangnya adalah menjauhi larangannya dan menjalani perintahnya. Gitu. Sesuai dengan konsep takwa tadi di awal. Jadi ini apa sih? Jadi selayaknya kita hanya mampu mengatakan wallahu a'lam. Apapun yang diterima kita di dalam kehidupan ini ya wallahu a'lam, apapun itu bentuknya, karena yang unlimited sesuai dengan kemahaannya yang tak terbatas merupakan wilayah mutlaknya semata. Jadi itu hak Allah ketika memberikan sebuah rahmatnya kita kepada dunia ini. Ya contohnya saja gitu, ketika Nabi Nuh mengajak semua, Nabi Nuh kan berdakwah sekitar 950 tahun untuk mengajak para kaum-kaumnya, bahkan saudara-saudaranya. Tapi kenapa anaknya kalau misalnya malah tidak ikut dengan Nabi Nuh sendiri itu? Bahkan keluarga terdekatnya ada yang tidak ini. Jadi yang jelas hanya rahmat Allah yang sebagai penolong kita. Kembali lagi, kita yang memasuki fase-fase bingung, dalam artian bingung dengan kehidupan ini, harusnya kita kembali ke asal, dalam artian kembali kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menyuruh kita untuk melakukan sebuah kebenaran dalam kebaikan. Kebenaran saja tidak cukup, karena kan di awal tadi bahwa
kebenaran yang dimiliki kita. Kebenaran itu tidak selamanya mengacu kepada Allah. Kadang Allah memerintahkan setan itu untuk menyampaikan kebenaran versi setan tersebut. Nah, kembali lagi kan bahwa perbaiki niat kita dalam menghadapi ataupun melakukan sesuatu hal. Allah Maha Jais. Allah Maha Jais. Sebagaimana Allah menghendaki dan memiliki kuasanya. Yang jelas, Allah itu Maha membolak-balikan hati. Sebab Allah itu hanya Maha melampaui segala apa dalam pemahaman begitu, bukanlah lantas hal terlogis yang sahih untuk digenggam dalam semata keluaran gumam hati. Entahlah terserah Allah. Sungguhlah Allah Subhanahu wa taala sungguh sama ajaib. Saya kira menjadi sangat penting betul untuk kita pun kemudian meletakkan dengan mendalam perihal sifat-sifat zaisnya ini sebagai segala kebolehan, segala kemungkinan, segala keterserahan yang mengatasi segalanya, termasuk tentu saja takaran dan jalan kita beriman dan bertakwa selama ini. Jadi ya itu kembali lagi kita yang sudah memasuki fase-fase kebingungan dalam melihat realitas kehidupan ini, kembali lagi jalannya ya kembali kepada nilai-nilai ketuhanan atau kembali kepada nilai-nilai kedirian yang diyakini bahwa kebenaran itu datangnya dari mana sih? Ada dua pilihan, datang itu kebenaran itu dari Allah yang merintahkan setan ataukah dari Allah sendiri. Kembali lagi, itulah cukup untuk segmen Suki ini. Semoga teman-teman juga paham apa yang dimaksudkan dari penulis dan apa yang dimaksudkan saya untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi ya, luar biasa. Memaknai dalam setiap realitas kejadian yang di dunia ini itu butuh sebuah perenungan muhasabah. Kalau tidak ya muhasabah, tadabbur, sebagainya. Kita harus bisa memaknainya satu persatu. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Kita juga harus tahu batasan-batasan kita dan jangan terlalu memaksakan. Karena tadi Allah Maha Jais. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata karena semua yang saya sampaikan ini kalau benar itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.